Sedang berpikir bagaimana supaya nggak ngantri itu ya kayak model war ticket istilah Pak. Jadi kita dikasih kuota oleh Saudi Arabia 200.000. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa, kemudian nanti nggak perlu ngantri. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat itu yang berangkat. Ya, pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan istilah war tiket haji merupakan wacana untuk memperpendek antrean dan masa tunggu jemaah haji Indonesia. Ya, menurut Dhanil, jika wacana war tiket ini berjalan akan membantu pengelolaan keuangan haji karena ke depan Kerajaan Arab Saudi berencana akan menambah jumlah kuota jemaah haji dunia. Dhanil memastikan jika wacana war tiket ini dilakukan, pihaknya bersama DPR akan membahas sejumlah aturan, baik jumlah persentase jemaah haji Indonesia dari kuota yang diberikan oleh Arab Saudi dan juga besaran biaya yang harus dibayarkan tanpa subsidi. Sedang berpikir bagaimana supaya nggak ngantri itu ya kayak model war ticket istilah Pak. Jadi kita dikasih kuota oleh Saudi Arabia 200.000. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa, kemudian nanti nggak perlu ngantri. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat itu yang berangkat. Kita sedang memikirkan pola itu, namun tentu juga kita harus pastikan yang selama ini sudah ngantri, kan ada yang ngantri sekarang mau naik haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka? Jadi ini wacana ini sedang kita godok agar keinginan. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, rencana war tiket penyelenggaraan ibadah haji, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Maria Segaf, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh. Langsung saja kita sapa. Halo, Ibu Maria, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Mas Prasetyo, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini kalau kita bicara mengenai war tiket haji, cukup hangat perbincangannya begitu di masyarakat. Mungkin bisa diuraikan terlebih dahulu, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi di balik wacana skema war tiket haji ini, Bu Maria? Iya, terima kasih Ya. banyak Mas Prasetyo atas waktunya. Jadi sebenarnya memang pertama-tama begitu ya, kita perlu jelaskan dulu, jangan kemudian dibayangkan seperti kita sedang war tiket kereta mudik gitu ya. Oke. Kemudian war tiket konser yang tiba-tiba down servernya gitu, dan segala macam itu kan Iya, yang iya. juga menjadi perhatian publik saat ini. Tapi ini hanya perumpamaan bahasa saja, begitu bahasa kami Mas, yang tentu perlu kita lihat lebih terang juga. Jadi ini bukan sebuah kebijakan, ini masih dalam ruang diskusi, ini diskursus kami begitu di internal, Hmm. yang sebenarnya ini didorong lebih jauh lebih serius begitu ya, tentang bagaimana kemudian nanti kita bisa memastikan, kuota haji ini bisa benar-benar diisi Mas, oleh mereka-mereka yang memang sudah siap secara istiqoah gitu ya, secara kemampuannya Oke. tidak hanya fisik saja, tapi juga finansial pada tahun-tahun berjalan ke depan begitu. Nah sebenarnya ini kita melihat bahwa Eee, bagaimana kemudian, visi dari Arab Saudi di 2030 mendatang begitu ya, karena visi dari Arab Saudi itu nanti di 2030 akan bisa, mampu menampung jamaah sekitar 5 juta jemaah. Saat ini Arab Saudi, berada, pada daya tampung 2 juta jemaah dan kemudian kita Indonesia mendapatkan kuota sebesar 221.000 jemaah begitu kan. Nah kita kemudian langsung berhitung begitu ya dengan proyeksi Saudi Vision di 2030 itu yang menargetkan peningkatan kapasitas jemaah sampai 5 juta gitu ya. Bisa dibayangkan peluang yang luar biasa besar nanti penambahan kuota bagi negara-negara di sejumlah negara termasuk juga Indonesia. Kami kemudian berhitung jika kemudian ini, kan dari 2 juta ke 5 juta lebih dari, 2 kali lipat gitu ya. Kalau Iya. kemudian kita mendapatkan kuota itu bisa sekitar 400 hingga 500.000 kuota jamaah tuh. Nah, bagaimana kemudian dengan asumsi peningkatan yang bisa 100 hingga 150% ini dari kuota yang existing ini, Oke. kemudian Indonesia kan berpotensi mendapatkan kuota yang cukup banyak. Tapi kemudian kami berpikir, bagaimana kemudian dengan pengelolaan keuangan yang ada di BPKH mampu tidak meng-cover hal ini? Karena seperti yang kita tahu Mas, saat ini kan, jamaah haji itu kan kemudian biayanya kemudian juga kan, mendapatkan tambahan biaya dari dana manfaat yang ada di BPKH kan, atau Oke. banyak yang menyebut sebagai subsidi lah gitu kan.
Nah, tapi mampu tidak kemudian subsidi ini menanggung adanya peningkatan yang cukup besar penambahan kuota dari Arab Saudi ini? Kami pun juga kemudian berhitung begitu ya, kalau kemudian tahun ini saja BPKH, mendapatkan hasil pengelolaan sebesar 11,7 triliun rupiah yang kemudian digunakan untuk subsidi pembiayaan haji sebesar 6,7 triliun rupiah. Ini untuk kuota normal saat ini tahun ini ya. Oke. Nah, kami kemudian berhitung kalau kemudian 2 kali lipat saja gitu di 2030, Mmm. artinya kita akan membutuhkan dana sekitar 13,4 triliun rupiah atau bahkan bisa mencapai 15 triliun rupiah. Nah, ini bagaimana kemudian pengelolaan keuangan kami ini kemudian bisa meng-cover hal ini? Kami juga berbincang dengan BPKH begitu. Jadi ini kemudian muncul gagasan-gagasan baru, salah satunya adalah war ticket ini. Bagaimana kemudian nanti ini akan berjalan secara paralel, insya Allah Oke. di diskursus kami berjalan dengan paralel dengan kuota reguler yang memang sudah mengantri sejak lama ini. Jadi Oke. kuncinya adalah war ticket ini akan diberlakukan jika ada tambahan kuota besar dari Arab Saudi. Nah, tambahan itulah yang kemudian kita lakukan sistem war ticket ini dengan biaya yang utuh tanpa ada subsidi dari BPKH. Jadi kita bisa menyerap kuota yang cukup besar tanpa kita harus perlu mengkhawatirkan adanya permasalahan keuangan di BPKH begitu. Baik, itu ternyata ada syarat dan ketentuan yang berlaku lah ya Bu Maria ya. Kalau kita cermati dengan penerapan, wacana war ticket ini. Jadi kalau memang ada penambahan kuota yang besar yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, maka skema ini diberlakukan begitu ya Bu Maria? Oke, Mhm. nah lantas sejauh mana pemerintah bisa meyakini bahwa opsi sistem war ticket ini juga menjadi salah satu alternatif efektif ya untuk memangkas masa tunggu yang rata-rata mencapai 26,4 tahun? Nah itu dia Mas, kita Mmm. juga berangkat jadi tadi awalnya, kita kan tentu kalau kemudian berbicara mau memangkas, Iya. antrian cukup panjang 26 tahun Mhm. ini, Iya, pasti jawabannya ya kuotanya ditambah gitu ya. Nah betul. kalau kemudian Arab Saudi sudah menambah itu, nah mampu tidak kemudian keuangan kita bisa menopang hal itu tadi kan. Jadi Oke. jika nanti kemudian harapan kami dengan adanya ini yang nanti akan berjalan secara paralel dengan, kuota reguler begitu ya, artinya nanti itu pertanyaannya begini Mas, Iya. mungkin tidak mereka yang kemudian mengantri gitu ya, Mhm. misalnya Mas Prasetyo nih ngantri udah dapat nomor porsi tapi berangkatnya, 2036, 10 Iya, tahun lagi gitu. baik. Tapi saya istitoah nih secara finansial, saya mampu nih bayar, Oke. biaya haji yang war ticket tanpa subsidi ini. Mmm. Bisa nggak saya ikut? Oh bisa saja, jadi itu dimungkinkan begitu, tinggal nanti Oke. dihitung saja berapa Mhm. uang, virtual account yang ada di BPKH miliknya Mas Iya iya iya. Pas, tinggal nanti kemudian kurangnya berapa tinggal tambah saja, sebenarnya sesimpel itu. Jadi nanti kami juga pasti akan prioritaskan juga jamaah-jamaah yang memang, sudah mengantri terlebih dahulu, nanti ada kuota tertentu. Nah jadi untuk kuota dan biayanya berapa ini ya nanti tentu harus, kami negara, akan berdiskusi tentunya dengan DPR untuk bisa kemudian merancang mekanisme yang lebih adaptif, lebih Oke. berkeadilan dan juga lebih transparan agar bisa langsung menyasar manfaatnya ke jamaah, Mas. Itu dia yang paling utama adil dan transparan. Nah, ini menarik Bu Maria. Lantas kalau memang berarti kan ini, jika, ini berlaku kalau ada tambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi. Kemudian bagi calon jemaah haji yang mampu, mereka juga memiliki kesempatan untuk bisa berangkat duluan asalkan memang ada penambahan kuota tadi. Tapi yang saya ingin tekankan berarti di urutan yang keberapa nih yang mereka dibolehkan begitu untuk bisa, mendapatkan ataupun ikut dalam war ticket ini? Mengingat kan urutannya sudah panjang nih, kemudian apakah yang di depan duluan begitu, yang tengah-tengah atau bagaimana nih Bu? Karena kan tadi Ibu katakan ada asas keadilan juga yang harus diterapkan begitu Bu. Iya ya, tentunya Mhm. nanti itu kan akan kita pikirkan tanpa harus, Mhm. dikhawatirkan soal asas keadilan itu tadi, Mas. Jadi siapa Oke. saja sebenarnya yang kemudian mampu nanti tinggal langsung war saja gitu Oh bahasanya oke, ya, iya tinggal iya. langsung war saja. Tapi kemudian Mmm. yang dikhawatirkan oleh publik kan, ini nanti sistem war-nya kan seperti apa gitu kan, sistem yang dibangun akan Iya. seperti apa, itu kan yang Mmm. kemudian, jadi jangan bayangkan seperti kita war tiket konser gitu ya, kalau kita, Betul. kaca kepada pengalaman kami, Mhm. yang dulu dipegang Kementerian Agama sebelum tahun 2008 Mas, itu di Iya. Kementerian Agama sebenarnya punya juga sistem yang mirip seperti ini, begitu. Oke. Jadi belum ada nomor porsi dulu kan di sebelum 2008 itu, jadi, pemerintah tinggal mengumumkan saja, "Oke, kita Mmm. dapat kuota sekian, Oke. biayanya sekian, monggo yang Mhm. memiliki uang cukup langsung daftar saja." Jadi langsung ke bank untuk mendaftar, jadi antriannya berada di bank.
menggunakan Oke. sistem antrian bank juga begitu. Jadi, Mmm, mungkin, sistem itu yang kemudian bisa digunakan tanpa harus mengkhawatirkan mereka-mereka yang tinggal di daerah 3T atau mereka-mereka yang mungkin belum melek secara digital gitu. Karena berdasarkan oke. pengalaman kami dahulu itu nggak jadi isu soal itu gitu dan tentunya kami nanti melihat wacana ini pada akhirnya tentu ini menjadi ruang diskusi bersama, Mas. Kami juga Oke. ingin nanti, dengar juga masukan-masukan dari banyak pihak, jadi ruang keadilan baru bahasa kami, Oke. Mas. Tetapi juga kemudian bisa Mmm, memastikan bahwa setiap tambahan kuota, tambahan kapasitas itu betul-betul dimanfaatkan secara optimal, oke. secara berkeadilan, secara transparan tanpa harus mengganggu tatanan, antrian kuota yang sudah ada. Karena kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya mungkin kita pernah tahu juga ya, ada ya mereka yang kemudian ingin berhaji, bahkan rela membayar hingga 1 miliar rupiah, bahkan lebih dari 1 miliar rupiah pun juga kita pernah dengar gitu ya. Nah, Oke. kita ingin, bagaimana kemudian negara hadir dalam hal ini untuk bisa tadi, bahwa kapasitas tambahan yang diberikan oleh Arab Saudi ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan menyasar, keuntungannya bagi jamaah. Oke, itu dia. Lantas bagaimana karena mengingat ini berarti masih cair, masih akan mendengarkan, diskusi dari masukan-masukan masyarakat tentunya begitu ya. Kita akan bahas lebih jauh nanti kesiapannya seperti apa di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Bu Maria ya. Baik pemirsa jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah ini dah jemaah haji Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci dalam rentang waktu tahun 2019 kemudian sampai dengan tahun 2025. Ini dia kita tahu 2020, 2022 ada pandemi, 2021 maksud saya ada pandemi Covid begitu kemudian tahun 2022 sudah dibuka kembali langsung melonjak menjadi 92 ribuan dan naik terus sampai dengan tahun 2024 di 211.298 jiwa atau orang. Kemudian di tahun 2025 ada sedikit penurunan menjadi 203.149 jiwa ataupun masyarakat Indonesia yang pergi haji. Berikutnya, kita akan cermati provinsi dengan kuota jemaah haji reguler tertinggi. Ini dia, ada di wilayah mana saja? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Jawa Timur 42.409 jiwa, kemudian menyusul Jawa Tengah 34.122 jiwa, kemudian ada Jawa Barat 29.643 jiwa dan selanjutnya ada Sulawesi Selatan, kemudian Banten. Itu dia beberapa informasi yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Maria Segaf. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, trennya naik terus, kemudian memang minat masyarakat Indonesia untuk pergi ke Tanah Suci itu kan sangat besar. Dan ini yang perlu menjadi concern dan perhatian dari pemerintah adalah mereka yang sudah menunggu cukup lama begitu ya, 26 tahun begitu masa tunggu mereka. Kemudian ada kebijakan ataupun wacana penerapan war ticket ini tentu di satu sisi menjadi harapan, di satu sisi banyak juga yang mempertanyakan bagaimana nih mereka yang sudah mengantri cukup lama begitu ya Bu Maria. Lantas bagaimana kesiapannya sehingga ini benar-benar tidak mengganggu, tidak mungkin bisa disampaikan begitu menyinggung perasaan masyarakat Indonesia yang sudah mengantri cukup lama untuk pergi haji. Silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Tadi sebenarnya sudah kami jawab juga ya, Ya, bahwa ini sebenarnya adanya war ticket ini tidak akan mengganggu antrian hmm, reguler yang sudah ada. yes, Antrian reguler yang sudah ada ini masih akan terus berjalan dan ini hanya akan berlaku jika ada tambahan kuota lebih dari Arab Saudi yang kami perkirakan bahkan bisa mencapai 150% sebenarnya. Ini oke, salah satu solusi agar kemudian kita bisa memangkas antrian yang cukup panjang tadi dijabarkan 26 tahun ya Mas, bahkan 2019 itu kan hanya 4,5 juta jamaah, calon jamaah yang mengantri. Tapi saat oke, ini sudah meningkat tajam, sudah mencapai 5,7 juta calon jemaah. Jadi bisa wow, dibayangkan bagaimana oke, kemudian nanti antrian akan terus bertambah ya. Dalam iya, kuota normal saja, kemudian tadi kita prediksi ini akan meningkat bahkan 150%. Tapi hmm, bagaimana kemudian saat ini jika kemudian peningkatan jumlah antriannya juga semakin panjang lagi, kita nggak bisa bayangkan itu seperti apa. Tentu kan kita tidak ingin seperti itu ya Mas, ya, bahwa komitmen negara ini betul-betul akan hadir, termasuk juga banyak yang bertanya, nanti khawatir nih banyak ruang-ruang untuk pencalonan nih gitu ya, oke, ruang-ruang untuk iya, manipulasi. betul, Siapa yang kenal orang dalam itu mereka yang akan lebih cepat
mendapatkan tiket gitu kan. Nah, ini kan lagi-lagi masih diskursus ya di internal kami begitu dan juga nanti pasti akan dibahas bersama DPR karena ini hanya, wacana saja bukan sebuah kebijakan yang akan Oke. diberlakukan gitu. Jadi negara memang harus hadir Mas, secara penuh kami hadir Mmm, dengan yang pasti sistem yang cukup kuat, pengetatan pengawasan yang juga cukup ketat, auditnya juga cukup ketat, termasuk juga nanti desain sistem yang harus berkeadilan dan juga transparan. Jadi kalau di kami, betul-betul kami sampaikan tidak boleh nanti akan ada ruang untuk pencalonan, manipulasi privilege bagi sejumlah orang yang mungkin kenal orang dalam gitu oke ya. Dan oke. ini jadi komitmen kita semua agar penyelenggaraan ibadah haji ini Mmm, kemudian bisa berjalan dengan bersih dan oke. juga terhindar dari praktek-praktek yang tentunya mencederai keadilan. Mmm, ya bagaimana dengan harapan mungkin masyarakat juga yang lain begitu, apabila ada penambahan kuota, begitu apakah juga mereka yang reguler mendapatkan jatah penambahan kuota tadi atau tidak nih? Karena kan sama-sama akan meringankan, beban antrian begitu nih Bu Maria. Ya, betul sekali Mas Pras, betul sekali. Jadi Mmm, seperti seperti gambaran saya tadi, iya jadi iya, bahwa yang kuota reguler mhm, misalnya tambahan kuotanya masih tetap sama gitu ya, 221.000 itu kan. oke, Yang kuota reguler ini kemudian masih akan berjalan, mhm, masih akan berjalan sesuai dengan, normal, kuota normal begitu, iya nanti iya, tambahan ini akan di-award. Tapi jika mereka kemudian yang berada dalam antrian kuota reguler ini ingin ikut war mmm, tiket, oke, boleh-boleh saja. Jadi kan nanti akan semakin terus, berkurang gitu ya berkurang, antrian oke, cukup panjang itu, dan mmm, juga berjalan secara paralel antara kuota normal reguler yang tidak akan jangan khawatir ini akan tetap normal begitu tanpa diganggu, iya, dan juga yang war tiket kuota tambahan ini juga bisa berjalan dengan mengurangi mmm. secara perlahan antrian yang cukup panjang itu. Oke. Nah, lantas sejauh mana kesiapan dari memang ada rencana war ticket ini, kemudian, sudah melakukan mungkin diskusi dengan siapa saja begitu dan bagaimana juga nanti ini bisa kita, rilis lagi ke masyarakat begitu Bu Maria? Hari ini saat ini saya sedang berdiskusi nih dengan Mas Oh, Prasetyo ya. baik baik, oke. Ya ini masih jadi Mmm, diskursus kami Mas, iya jadi iya, makanya kita berbincang dengan berbagai pihak, dalam mmm, hal ini juga kemudian bersama dengan, pihak-pihak lainnya termasuk juga dengan DPR begitu dan oke lain hal. Ini kan masih diskursus di internal sebenarnya. Jadi oke, wacana yang berkembang ini kami harap ini bisa dilihat sebagai usaha kami, kehadiran mmm, negara, ikhtiar bersama gitu ya, untuk kita sama-sama nih cari jalan keluar, cari solusi terbaik agar pengelolaan keuangan hajinya juga bisa lebih baik dan antrian ini juga bisa, dipangkas begitu secara iya, perlahan-lahan. Karena kalau kita lihat Malaysia ya Mas ya, pengelolaan keuangan hajinya cukup baik, luar biasa. Tapi mmm, tentu kita tidak ingin juga antriannya di sana bisa sampai 100 tahun, bahkan mmm, lebih dari 100 tahun begitu kan. Nah, wow, kita tentu di oke, Indonesia tidak ingin seperti itu gitu kan. Bagaimana kemudian para jamaah ini bisa mmm, menikmati ibadah ini dengan cukup adil, oke, begitu ya. Jadi kita ingin mencari solusi bersama karena haji ini kan nggak hanya dilihat sebagai layanan publik saja sebenarnya, ini iya adalah iya, amanah besar Mas dari umat begitu ya, yang kemudian dititipkan pada negara begitu. Jadi betul, amanah ini yang tentunya kita harus jaga bersama, harus yes, memang ada keberanian-keberanian dengan gagasan-gagasan baru yang mmm. kemudian mendobrak mungkin agar solusi Mmm, yang transparan dan berkeadilan ini bisa kita jalankan gitu Mas, itu dia, insyaallah. gagasan Mmm. inovasi baru yang terus dikembangkan oleh pemerintah begitu. Tapi di situ tidak ada perbedaan ya kalau mungkin saya bisa tegaskan kembali Bu Maria antara mereka yang akhirnya bisa mendapatkan, war tiket kemudian yang dengan reguler begitu. Apakah mereka juga akan mendapatkan perlakuan yang sama atau bagaimana? Oh tentu saja nanti Mmm, mendapatkan perlakuan sama yang dari reguler bisa juga kemudian oke ikut war tiket begitu, mmm, tapi untuk war tiket ini sendiri misal, kuota reguler begitu ya, kan biaya haji sudah ditentukan sekitar misalnya 89 sekian juta gitu oke, ya. Nanti mereka membayar berapa, dana manfaatnya berapa, ada iya, subsidi dari BPKH. Tapi tentu untuk yang war tiket ini tidak akan ada subsidi. Jadi nanti oke, kami bersama dengan DPR akan kemudian, mendiskusikan berapa ya biaya yang kemudian harus mmm, dibebankan kepada para jamaah secara real ya, karena iya kan tidak iya, ada subsidi di sana secara real, secara mmm, utuh biaya yang harus dibebankan dan mhm, jamaah yang memang sudah istiqoah, sudah mampu secara finansial yang kemudian, bisa oke membayar hal itu. Bisa saja dimungkinkan Mas, misal kemudian jika akan ada penambahan fasilitas begitu ya, oke, bagi kemudian penambahan mmm, kuota yang tiket war ini, tapi kan tentu biayanya akan lebih mahal gitu. Jadi mmm, misalnya kemudian jika kuota reguler harus membayar sekitar 90 juta begitu ya, nanti mungkin saja yang war tiket ini, karena tidak ada subsidi dan bahkan mungkin ada penambahan pelayanan bisa jadi 200 juta gitu. Nah, tapi siapa yang mampu monggo membayar dan oke. kemudian
bisa menyerap kuota tambahan dari Arab Saudi itu. Tapi tentu nanti lagi-lagi Iya. terkait kuota dan biaya hajinya akan dibahas bersama dan ditetapkan bersama dengan DPR. Oke, itu dia berarti masih proses, kita tinggal tunggu nanti, semoga ini benar-benar menjadi solusi yang solutif ya bagi penanganan ibadah haji di Indonesia begitu, sehingga bisa mengurangi waktu tunggu antrian begitu untuk masyarakat Indonesia untuk bisa pergi haji, sementara memberikan kesempatan mungkin bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial tapi tetap memperhatikan azas keadilan dan transparansi yang harus dijaga. Mengingat ini adalah amanat dari umat dan amanat dari masyarakat Indonesia begitu ya untuk beribadah ke tanah suci. Baik Ibu Maria, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan berbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.